Natasha. Dan aku, Dea. Ada yang pernah dengar atau mungkin tahu apa itu hiperemesis gravidarum? Yuk mari kita simak. Apakah kalian pernah mendengar tentang hiperemesis gravidarum? Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang berlebihan yang terjadi pada ibu hamil. Hiperemesis gravidarum, muntah selama kehamilan yang begitu parah menyebabkan dehidrasi, elektrolit dan ketidakseimbangan asam basa, dan ketosis akibat kelaparan. Hal ini mungkin disebabkan karena terjadi kenaikan korionik gonadotropin dan atau tingkat estrogen. Berdasarkan hasil penelitian dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009 menjelaskan bahwa lebih dari 80% perempuan hamil mengalami rasa mual dan muntah. Hal ini bisa menyebabkan perempuan menghindari makanan tertentu, seperti makanan yang mempunyai bau sangat menyengat, dan biasanya membawa resiko bagi sang ibu dan bagi sang janin. Menurut jurnal J. Indian Medicine Associated tahun 2011 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa mual dan muntah pada kehamilan biasanya dimulai pada kehamilan minggu ke-9 hingga ke-10, semakin berat pada minggu ke-11 sampai ke-13, dan berakhir pada minggu ke-12 sampai ke-14. Dalam kehamilan 1 hingga 10%, gejala hiperemesis gravidarum berlanjut melewati minggu ke-20 hingga minggu ke-22. Pada 0,3 hingga 2% kehamilan terjadi hiperemesis gravidarum yang menyebabkan ibu harus melakukan rawat inap. Hiperemesis gravidarum jarang menyebabkan kematian, tetapi angka kejadiannya masih cukup tinggi. Hampir 25% pasien hiperemesis gravidarum dirawat inap lebih dari sekali. Penyebab-penyebab terjadinya hiperemesis gravidarum adalah mungkin disebabkan karena terjadinya kenaikan human chorionic gonadotropin atau HCG. HCG adalah preparat hormon yang digunakan untuk mengatasi infertilitas. Selain itu, penyebabnya bisa dikarenakan alasan psikologis akibat respon ambivalen terhadap kehamilan. Rasa ambivalen di sini merupakan keadaan perasaan yang terjadi secara bersamaan. Misalnya perasaan rasa takut dan rasa yang berharap yang terjadi secara bersamaan. Ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan hiperemesis gravidarum, antara lain Faktor yang pertama ada faktor predisposisi, yaitu primigravida. Primigravida adalah di mana seorang wanita merasakan masa hamil untuk pertama kalinya. Yang kedua ada molahidatidosa. Molahidatidosa adalah hamil anggur. Dan yang terakhir ada kehamilan ganda atau ada lebih dari satu janin dalam rahim. Yang kedua ada faktor organik, yaitu alergi. Masuknya Villi choriolis dalam sirkulasi. Villi choriolis itu adalah bagian plasenta atau ari-ari yang menghadap janin, perubahan metabolik akibat hamil dan resistensi ibu yang menurun. Faktor yang ketiga ada faktor psikologik. Faktor ini memegang peranan penting pada penyakit ini. Mengalami rumah tangga yang retak, kehilangan pekerjaan, atau bahkan takut terhadap kehamilan dan persalinan dapat menjadi penyebab dari penyakit hiperemesis gravidarum ini. Hiperemesis gravidarum dapat diklasifikasikan secara klinis menjadi tingkat 1, 2, dan 3. Yuk kita simak apa sih perbedaannya. Pada tingkat pertama, sang ibu akan merasakan muntah terus-menerus yang mempengaruhi keadaan umum sang penderita. Ibu merasa lemah, nafsu makan tidak ada, berat badan yang menurun, dan merasa nyeri pada epigastrium. Nadi akan meningkat sekitar 100 kali per menit. Tekanan darah sistolik menurun, turgor kulit mengurang, dan lidah mengering, dan juga mata cekung. Pada tingkat yang kedua, penderita tampak lebih lemah dan apatis atau kurangnya perhatian terhadap lingkungan sekitar. Turgor kulit lebih mengurang, lidah mengering dan nampak kotor, nadi kecil dan cepat, suhu kadang-kadang naik dan mata sedikit ikteris. Berat badan turun dan mata menjadi cekung. Tensi turun dan hemokonsentrasi atau pengentalan darah. Oliguria yang disebut juga sebagai sedikitnya produksi urin dan konstipasi atau sembelit. Aseton dapat tercium dalam hawa pernapasan karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan dalam kencing. Aseton itu bau seperti cat kuku. Pada tingkatan yang ketiga, keadaan umum lebih parah tetapi muntah berhenti. Kesadaran menurun dari somnalen sampai koma. Nadi kecil dan cepat, suhu meningkat dan tensi menurun. Komplikasi fatal terjadi pada susunan saraf yang dikenal sebagai encephalopathy Wernicke.
Encephalopathy Wernicke ini adalah serangkaian perubahan sistem saraf dan fungsi kognitif ataupun berpikir manusia dengan gejala nystagmus atau gangguan penglihatan, diplopia atau penglihatan ganda, dan perubahan mental. Keadaan ini adalah akibat sangat kekurangannya zat makanan termasuk vitamin B kompleks. Timbulnya ikterus ataupun penyakit kuning menunjukkan adanya faal hati atau gagal hati. Menetapkan kejadian hiperemesis gravidarum tidak sukar dengan menentukan kehamilan muda, muntah berlebihan sampai menimbulkan gangguan kehidupan sehari-hari dan dehidrasi. Muntah yang terus-menerus tanpa pengobatan dapat menimbulkan gangguan tumbuh kembang pada janin dalam rahim dengan manifestasi kliniknya. Oleh karena itu, hiperemesis gravidarum berkelanjutan harus dicegah dan harus mendapatkan pengobatan yang adekuat. Tindakan keperawatan yang dapat dilakukan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum menurut Chapman dan Durham adalah yang pertama, kaji faktor yang berkontribusi terhadap mual dan muntah. Yang kedua, kurangi atau hilangkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap mual dan muntah seperti menghilangkan bau. Yang ketiga, ada berikan dukungan emosional. Yang keempat, berikan tindakan kenyamanan seperti kebersihan mulut yang baik. Yang kelima, berikan cairan melalui intravena, elektrolit, dan antimetik sesuai resep atau order dokter. Yang selanjutnya, periksa berat badan setiap hari, lalu pantau intake dan output dan berat jenis urin untuk memantau hidrasi. Yang terakhir, ada pantau mual dan muntah. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah menganjurkan mengubah makanan sehari-hari dengan makanan dalam jumlah kecil tetapi lebih sering. Waktu bangun pagi, jangan segera turun dari tempat tidur, tetapi dianjurkan untuk makan roti kering atau biskuit dengan teh hangat. Makan yang berminyak dan berbau lemak sebaiknya dihindarkan. Makanan dan minuman seyogyanya disajikan dalam keadaan panas atau sangat dingin. Pengobatan yang baik pada hiperemesis gravidarum sehingga dapat mencegah hiperemesis gravidarum sangat baik, tetapi perlu diingat untuk tidak memberikan obat yang teratogen. Sedativa yang sering diberikan adalah phenobarbital. Vitamin yang dianjurkan adalah vitamin B1 dan B6. Antihistamin juga dianjurkan seperti Dramamine, Avomin. Pada keadaan lebih berat diberikan antimietik seperti disclomin, hydrochloride.